Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Prasetyo dengan NIM 1152400180 dari Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas akhir saya atau EAS saya dari matkul komunikasi politik yang diampu oleh Budiah. Jadi pada pemilihan video kali ini saya ingin membahas tentang fenomena buzzer, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin jelasin dulu nih dari judul saya, yaitu fenomena buzzer dan opini publik. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih tema ini dan juga alasan. Jadi itu pemilihan fenomena ini atau topik ini tuh saya pilih karena saya merasa, dan kita lebih tepatnya merasa pada akhir-akhir ini, lebih tepatnya itu di Indonesia banyak banget nih kegaduhan kebijakan yang ya kurang relevan lah buat rakyat-rakyat sekarang. Apalagi nggak mungkin dong ada demo, nggak ada apa-apa tapi ada demo. Nah, makanya itu buzzer sekarang lagi relevan lah buat pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, untuk pemilihan isu tadi itu yang saya jelaskan. Nah, lanjut untuk deskripsi politik, mungkin saya bisa kasih contoh demo inilah. Lebih tepatnya demo yang baru-baru ini, apalagi kemarin dari habis kelas mata kuliah komunikasi politik dari Rabu, lebih tepatnya di Surabaya, itu beberapa mahasiswa Untak melakukan demonstrasi karena ya mereka ingin menggugat maupun menyuarakan aspirasi rakyat, terutama pada beberapa poin demo. Di antaranya seperti MBG yang mau di stop, terus juga apa itu kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, dan juga banyak hal lain. Nah, terus data politik yang data pendukung bisa saya sertakan di samping. Ya, untuk fenomena buzzer ini saya ingin menjelaskan ke kalian dulu fenomena buzzer, yaitu apa bedanya buzzer, influencer, dan juga beda pendapat. Nah, buzzer itu adalah orang yang dibayar secara khusus untuk menggiring opini masyarakat, lebih tepatnya. Jadi dia ini dibayar untuk membuat kericuan, untuk membuat, atau bisa dibilang itu menyesatkan ya. Ibaratkan kita udah punya jawaban, nah datang nih buzzer tiba-tiba mengacaukan jawaban itu, seolah-olah kita tuh percaya kalau ini tuh jawaban yang benar, padahal udah kita setujui jawaban yang awal. Nah, itu kan buzzer, teman-teman. Lanjut, apa itu influencer? Sebenarnya nggak jauh beda, cuma dia itu lebih ke arah fashion, gaya hidup maupun seharian mereka lah, untuk dikenalkan ke halayak umum. Nah, lanjut nih terakhir, apa itu pendapat? Kan kita bisa dibilang ya, kalau kita punya pendapat yang bertentangan dengan waktu, apalagi kalau kita debat, kita berbeda pendapat, nah bisa dibilang tuh katanya kita disebut buzzer, padahal enggak, teman-teman. Beda pendapat itu hal normal, tapi yang kita garis bawahi itu adalah ketika kita berdebat, kita lagi berdebat tuh, terus kita berbeda pendapat, yang kita cari adalah kebenaran, teman-teman. Jadi kenapa kita berbeda pendapat? Karena kita ingin mencari kebenarannya tuh di mana. Oh, mungkin kalau kita berbeda pendapat ternyata jawaban si A ternyata lebih benar, ya udah kita terima. Beda dengan buzzer. Buzzer udah tahu jawabannya dari awal tuh salah, tapi berhubung dia bayar, jadi dia melakukan kerjaannya. Jadi dia menggiring masyarakat tuh agar supaya faktanya pada jawabannya dia. Nah, ini bedanya buzzer, influencer, dan juga perbedaan pendapat. Dan untuk data pendukung mungkin bisa saya sertakan, lebih tepatnya pada kakak-kakak mahasiswa yang debat kemarin dan juga komentar-komentar TikTok yang saya akan cantumkan. Oke, jadi pada analisis teori pertama yang saya ingin gunakan adalah agenda setting, yaitu mungkin kalau dari teori saya itu mengarah ke teori saya, maaf ya. Jadi agenda setting ini lebih ke arah cara kerja buzzer dalam membingkai suatu isu yang tidak penting menjadi makanan konsumsi halayak umum. Jadi gimana buzzer itu menimbulkan atau apa ya namanya ya, atau membentuk opini publik yang sebenarnya itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu relevan. Jadi agenda setting ini bekerja pada buzzer, yaitu seperti
kita sudah tahu beritanya seperti apa, tapi ada agenda setting tentang buzzer. Jadi oknum ini itu membingkai suatu opini yang dikemas khusus untuk khalayak umum. Jadi mereka memberikan makanan baru terhadap masyarakat untuk mereka percayai, padahal isu itu tuh, opini itu tuh nggak begitu penting maupun nggak begitu relevan lah. Jadi mereka mengasih makanan atau mengasih opini baru kepada publik yang sebenarnya itu tidak terlalu penting dan juga tidak relevan. Seperti itu fungsi dari analisis teori agenda setting. Lanjut untuk analisis kedua, yaitu ada analisis yang ingin saya masukkan, itu adalah analisis teori framing, teman-teman. Jadi di mana buzzer pada kali ini tuh dia sengaja membelokkan fakta, atau seperti yang saya katakan di awal, yaitu buzzer tuh sudah tahu jawabannya salah, teman-teman, tapi dia kan ada keperluan dan dia itu juga dibayar pada politik lain tepatnya. Jadi dia sengaja membelokkan fakta, dan apalagi itu dibungkus dengan analisis framing. Jadi dia sengaja memutarbalikkan fakta untuk dikonsumsi masyarakat umum. Sama halnya dengan, hampir mirip dengan agenda setting tadi, cuma bedanya di framing ini dia bisa membelokkan fakta, maupun dia ingin menekankan pada area mana yang ingin dia simpulkan maupun dia ingin katakan lah, seperti itu misalnya. Nah, buzzer ini pada analisis framing dia itu bisa menonjolkan maupun menyembunyikan sifat yang nggak orang tahu. Misal kayak bisa menyembunyikan baik atau buruknya nanti pada kesimpulan di terakhir, seperti itu. Lanjut untuk, nah mungkin analisis terakhir yang saya gunakan yaitu ada analisis propaganda politik. Jadi kenapa saya mengenai analisis teori propaganda politik, karena pada buzzer ini, fenomena buzzer kali ini, senjata yang mungkin bisa dipakai pada debat dan demo kali ini adalah propaganda politik, teman-teman. Karena apa? Ya karena kita bakal ada menemukan fenomena-fenomena yang lebih tepatnya di media sosial. Kan kita setahu sendiri, media sosial itu adalah sarana paling populer buat menyebarkan informasi. Nah, propaganda politik pada fenomena buzzer kali ini digunakan sebagai senjata utama untuk menggiring opini, teman-teman. Jadi nggak jauh beda lah. Maksudnya nggak bakal kita kaget, maksudnya nggak kita kaget kalau misal ada banyak banget oknum, apalagi sampai kemarin waktu demo waktu ada Presiden Prabowo waktu dilantik, itu kan sempat demo gara-gara sampai dibakar gedung-gedung DPR dan juga penjarahan. Itu nggak bakal ada kalau pemerintah nggak bikin statement maupun kebijakan yang merugikan masyarakat. Nah, bahkan sampai Ferry Irwandi, kita tahu sendiri Ferry Irwandi itu siapa. Dia mengatakan dengan keras kalau bijak-bijak dalam menggunakan media sosial, teman-teman. Apalagi kita akan melawan para buzzer lah. Jadi kita tetap punya kesadaran dan juga kita punya akal, apalagi kita mahasiswa. Gunakan akal kita untuk belajar, memahami, dan juga beradaptasi. Lanjut untuk bagian segmen kritik dan juga argumentasi akademik. Mungkin kalau di bagian kritik saya gimana ya, kalau kritik tuh mungkin lebih ke arah kesal aja, lebih ke arah dampak saya aja. Maksudnya kayak gimana saya kemarin waktu demo, apalagi di media sosial itu melihat berbagai macam komentar yang terpecah belah. Padahal kita udah punya tujuan di awal. Misal kita mau demo, kita punya tujuan, tapi gara-gara ada masukan yang kurang kita pahami, akhirnya pola pikir kita menjadi pecah. Itu termasuk kritik yang lumayan inilah, termakan lah orang-orang. Jadi kritik saya mungkin bukan kritik sih, kayak apa ya, lebih ke arah masukan aja, termasuk di argumentasi akademik, yaitu masukan saya sebagai mahasiswa, terutama untuk memenuhi tugas komunikasi politik, yaitu kita bijak-bijak dalam menggunakan media sosial, terutamanya di usia kita ini. Kita harus bisa memahami, membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan juga kita harus pintar dalam mengolah bisa mengolah sumber dari mana, itu dari siapa. Pokoknya kita dewasa lah secara pikiran, secara matang. Dan juga kalau kita merasa kita udah punya wawasan seperti itu, kita tuntun
apa itu orang lain untuk memahami apa yang kita rasakan. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kita udah percaya, kalau kita udah punya jawaban dan gitu memang benar, ya selayaknya kita menuntun orang yang susah, kita harus membantu yang tidak mampu seperti itu. Dan untuk penutup dan refleksi mungkin itu aja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, termasuk juga ini sharing aja lebih tepatnya, kayak ya yang kita rasakan akhir-akhir ini lah, banyak statement yang merugikan, demo di mana-mana, kebakaran, penjarahan, itu semua nggak bakal ada kalau pemerintah nggak bikin statement yang aneh-aneh, teman-teman. Bukan aneh-aneh sih, lebih ke arah merugikan masyarakat. Karena masyarakat nggak bikin demo, apalagi mahasiswa, kalau masyarakatnya itu terima-terima aja. Faktanya di demo kan juga karena mereka merasa dirugikan, banyak statement yang merugikan, apalagi pertentangan dan juga para mahasiswa, para oknum-oknum di sana, di gedung-gedung sana yang banyak melakukan korupsi dan ataupun banyak lah di sana. Jadi mungkin itu aja, sekian dari pendapat saya maupun jawaban saya maupun dari tugas saya. Saya Faru, izin undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.